Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, c-nya adalah bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, x itu disebut variabel. Ini nih. X ini adalah variabel. Dan a disebut koefisien dari x kuadrat. Ingat, a itu adalah selalu koefisiennya x kuadrat. Posisinya adalah bersama dengan x kuadrat. B disebut koefisien dari x. Nah, ini. B itu selalu berdampingan dengan x. Dan C disebut konstanta. Contohnya, contoh dari persamaan kuadrat ini. Nah, ini salah satunya. X kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Nah, A-nya itu di sini. A-nya itu di sini. A-nya berapa? A-nya 1. Nah, lalu B-nya di sini. B-nya adalah 2. Dan C-nya adalah min 1. Contoh lain, 2t kuadrat plus t sama dengan 0. Nah, di sini A-nya itu adalah di samping t kuadrat, berarti A-nya adalah 2. Lalu B-nya di samping t yaitu 1. Nah, mana C-nya? C-nya tidak ada, berarti C-nya sama dengan 0. Nah, contoh lagi, m kuadrat min 3 sama dengan 0. M kuadrat, nah ini ada A-nya. A-nya yaitu 1. B-nya tidak ada. Berarti B-nya sama dengan 0. Lalu C-nya sama dengan min 3. Yang ini. C-nya sama dengan min 3. Contoh lagi. Nah, N kuadrat sama dengan 0. Ini contoh yang paling simpel. N kuadrat sama dengan 0. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? 0. Alias tidak ada. C-nya juga 0. Atau tidak ada. Gitu ya. Jadi yang pasti harus selalu ada itulah A. Si A ini yang harus selalu ada. Makanya di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena A itu harus selalu ada. Karena A ini maka disebut persamaan kuadrat. Lanjut, akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Ruas kiri persamaan bernilai 0. Atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Maksudnya, nah kita lanjut ke contoh. Nah, akan ditentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, maka kita ambil beberapa nilai x. Kita ambil beberapa nilai x untuk disubstitusikan ke persamaan ini. Ya, substitusikan ke persamaan x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Misal, kita ambil x-nya sama dengan min 1. Berarti tinggal kita substitusi ke persamaannya. Kita substitusi ke persamaan x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. X-nya diganti min 1. Berarti x kuadrat jadi min 1 kuadrat. Lalu 2x berarti 2 kali min 1. Min 3. Nah, min 3-nya tetap ya ini. Min 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kali min 1, min 2, min 3. Nah, 1 kurangi 2, min 1, min 1 kurangi 3, jadi min 4. Nah, ini hasilnya tidak sama dengan 0, padahal akar persamaan kuadrat itu harus yang hasilnya nanti sama dengan 0. Endingnya sama kayak ininya, sama dengan ruas kanannya. Berarti karena ini tidak sama dengan 0, maka x sama dengan min 1 itu bukan akar persamaan
bilang X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, bukan. X min 1 bukan. Nah, coba jika X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan. X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kita ganti lagi nih. X-nya dengan 0. Berarti 0 kuadrat 2 kali 0 min 3. Nah, 0 kuadrat 0. 2 kali 0, 0. Min 3. Berarti 0 tambah 0, 0. Min 3 berarti jadi min 3. Nah, ini lagi-lagi. Min 3 tidak sama dengan 0. Artinya, X sama dengan 0 itu bukan akar persamaan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Cari lagi angka yang lain. Nah, jika X-nya sama dengan 1, kita ambil X-nya sama dengan 1. Kita substitusi lagi ke persamaannya. X kuadrat plus 2X min 3. Jadi 1 kuadrat, 2 kali 1, min 3. 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2, min 3 turun. 1 tambah 2, 3, kurangi 3, 0. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, karena hasilnya sudah sama dengan 0, berarti X sama dengan 1 itu adalah akar persamaan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Emang agak ribet ya kalau kita mencarinya satu-satu. Kalau kita mencari satu-satu, ya kalau angkanya mendekati sini-sini. Kalau angkanya banyak kan ribet. Tapi itu ada caranya, ada cara simpelnya. Nanti itu akan dibahas pada video selanjutnya. Kita lanjut dulu untuk materi. Nah, banyak akar persamaan kuadrat. Suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, itu bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Nah, bagaimana kita tahu? Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat itu bisa kita lihat dari nilai diskriminannya. Nah, nilai diskriminan itu biasanya disimbolkan dengan D dari persamaan kuadrat adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini diingat rumusnya ya. Rumus untuk diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Jika nilai D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar real berlainan. Ini juga diingat ya. Lalu yang kedua, jika nilai D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai 1 akar real. 1 akar real itu juga sering disebut 2 akar real kembar. Jadi sebenarnya akarnya itu ada 2, cuma angkanya sama. Karena angkanya sama, maka itu disebut 1 akar real. Begitu. Lalu yang ketiga, jika nilai D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar real. Ya, diingat ini 4 hal ini, 1 rumus, 2 syarat-syaratnya. Kalau lebih dari 0 bagaimana, kalau D-nya sama dengan 0 bagaimana, dan kalau D-nya kurang dari 0 bagaimana. Itu diingat. Nah, misalkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0, itu memiliki 2 akar real yang disebut X1 dan X2, maka diperoleh hubungan antara X1, X2 dengan A, B, C, dan nilai diskriminannya ini sebagai ini. Yang pertama, jika X1 ditambah X2, ini artinya kedua akarnya ini dijumlah, maka itu hasilnya sama dengan min B per A. Lalu, kalau dikalikan, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Lalu yang ketiga, X1 dikurangi X2 dengan nilai mutlak. Nah, berarti itu adalah hasilnya adalah akar diskriminannya dibagi A. Gitu. Sebenarnya ada banyak, cuma kita ambil konsep-konsep pentingnya aja. Karena memang yang paling banyak muncul di soal adalah yang ini aja. Ya. Lanjut ke contoh soal. Selidikilah kebenaran pernyataan berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan 5 atau X2 sama dengan 3.
Lalu yang kedua, persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 17x plus 8 sama dengan 0 mempunyai akar x1 sama dengan min setengah atau x2 sama dengan min 8. Kita kerjakan satu-satu ya. Dari yang A dulu. Nah, kita substitusikan x1 sama dengan 5 ke persamaan. Sama seperti cara yang tadi, yang menentukan akar persamaan kuadrat tadi, kita gunakan substitusi. x1 sama dengan 5 ke persamaannya. Nah, x kuadrat min 2x min 15, kan ini persamaannya ya. X kuadrat min 2x min 15. Nah, kalau hasilnya nanti sama dengan 0, berarti x1 sama dengan 5 ini adalah akarnya, gitu. Coba masukkan. X-nya diganti 5, 5 kuadrat sama dengan min 2 kali 5, min 15. 5 kuadrat, 25, 2 kali 5, 10, 15. Nah, 25 dikurangi 10 jadi 15 dikurangi 15 jadi 0. Nah, benar ini, jadi 0, berarti X1 sama dengan 5 ini akarnya. Coba kita substitusi yang kedua, karena dua-duanya ini harus bernilai benar, supaya pernyataan keseluruhan ini bernilai benar. Kita coba yang kedua, X2 sama dengan 3, masukkan juga ke persamaannya, berarti jadi 3 kuadrat min 2 kali 3 min 15. 3 kuadrat itu adalah 9, 2 kali 3 itu adalah 6, dan 15 ya turun. 9 kurangi 6, 9 kurangi 6, 3, 3 kurangi 15 jadi min 12. Nah, ini min 12, salah. Salah ya, karena kan harusnya sama dengan 0. Nah, karena kedua ini satunya benar, satunya salah, maka pernyataan keseluruhan itu dinyatakan salah. Pernyataan A dinyatakan salah. Nah, coba yang persamaan kuadratnya kan 2x kuadrat plus 7x plus 15. Kita masukkan x1-nya sama dengan min setengah ke persamaannya. Nah, masukkan. Kok plus 15 tadi, plus 8 ya. Nah, 2x kuadrat plus 17x plus 8, masukkan lagi min setengahnya ke sini. Nah, jadi 2 kali min setengah kuadrat plus 17 kali min setengahnya masuk, plus 8, gitu. Lanjut. Nah, 2-nya turun dulu. Min setengah kuadrat jadi 1/4 ya. Min setengah kali min setengah kan jadi 1/4. Nah, 17 kali min setengah jadi min 17 per 2 plus 8. Lanjut, 2 kali 1/4 jadi 2/4. Disederhanakan jadi 1/2. Min 17 per 2 ditambah 8. Ini dulu ya kita hitung. 1 dikurangi 17 jadi min 16 per 2 ditambah 8. Nah, min 16 per 2 ini bisa disederhanakan jadi min 8. Min 8 tambah 8, 0. Nah, karena hasilnya 0, berarti ini bernilai benar. Benar, X1 sama dengan min setengah itu adalah benar akar dari ini. Lanjut, substitusi X2 sama dengan min 8 ke persamaannya lagi. 2x kuadrat plus 17x plus 8. Nah, 2 kali min 8 masuk ya, x-nya min 8. X-nya masuk min 8 juga plus 8. Lanjut. Nah, min 8 kuadrat 64. 17 kali min 8 min 136 ditambah 8. 2 kali 64 128 dikurangi 136 tambah 8. Nah, 128 kurangi 136 ini kan min 8. Min 8 tambah 8, 0. Nah, ini benar juga. Ini benar. Ini benar. Yang pertama benar, yang kedua benar. Karena dua-duanya sama-sama benar, berarti pernyataan B itu bernilai benar. Selesai. Selesai untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Salah satu akar persamaan P plus 3x kuadrat plus 6x plus 2P sama dengan 0 adalah 1. Tentukan nilai P yang memenuhi. Nah, ini mudah. Kita tinggal memasukkan aja 1 ini. Kita tinggal memasukkan aja 1 ini ke X-nya. Ke masing-masing X-nya. Nanti bisa ketemu P-nya. Nah, substitusi X sama dengan 1 ke persamaan. Kita ganti. Nah, kita ganti ya. X-nya ini dengan 1. X-nya dengan 1. Nah, lalu menghasilkan 1 kuadrat kan 1. 1 kali P plus 3 jadi
P plus 3. 6 kali 1, 6. 2P turun sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan ini. Jadi, P ditambah 2P, 3P. 3 tambah 6, 9. Nah, 9-nya pindah ke kanan. Jadi, min 9. Berarti 3P sama dengan min 9. Berarti P-nya sama dengan min 9 per 3. Hasilnya P sama dengan min 3. Sudah, begitu saja. Sudah ketemu deh nilai P-nya, yaitu min 3. Lanjut. Nah, jadi nilai P yang memenuhi adalah min 3. Contoh soal berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat min 8X plus 10 sama dengan 0, tentukan nilai X1 tambah X2. Nah, ada ya tadi. Lalu X1 kali X2. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. 1 per X1 tambah 1 per X2. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, kita kerjakan satu-satu ya. Persamaan kuadrat ini kan 4X kuadrat min 8X plus 10 itu memiliki nilai A-nya sama dengan 4. Dari mana? Dari ini ya. B-nya sama dengan min 8 dari koefisiennya X. Lalu C-nya jelas sama dengan 10. Berarti X1 plus X2 kan tadi ada tuh di depan yang membahas tentang akar persamaan kuadrat itu min B per A. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Tinggal kita masukkan aja nih. Minnya pindah, B-nya ganti min 8, A-nya ganti 4. Min dengan min plus 8 dibagi 4, 2. Udah, hasilnya adalah 2. Lanjut. X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 tadi di rumus adalah C per A. Nah, berarti C-nya tinggal kita ganti. Tinggal kita ganti dengan 10. Hanya diganti dengan 4. Disederhanakan jadi 5 per 2. Lalu yang C. Nah, yang C ini sebenarnya tidak terlalu ribet karena kita menggunakan konsep aljabar. Berarti X kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, tadi kita punya nih, X1 plus X2 kan kita punya yang ini. Lalu X1 kali X2 juga kita punya yang ini. Kan? Tinggal kita masukkan aja berarti. X1 plus X2-nya kita ganti dengan jadi 2 kuadrat. Min 2. X1 kali X2-nya tinggal kita ganti yang ini. 5 per 2. 2 kuadrat 4. 2 kali 5 per 2. 5. Jadi 4 kurangi 5 sama dengan min 1. Sudah? Nah, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan min 1. Lanjut yang D. Nah, yang D 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini kita samakan penyebutnya ya. Berarti dikalikan. Penyebutnya dikalikan. X1 kali X2. Nah, sehingga jadi di atasnya juga yang ini 1 kali X2. X2 taruh di belakang sama saya karena memang biar urut aja. 1 kali X1, X1. Berarti jadi X1 plus X2 dan per X1 kali X2. Tadi di A ada kan ya? X1 plus X2, 2. X1 kali X2, 5 per 2. 2 kali 2 per 5 jadinya. Sehingga hasilnya 4 per 5. Lalu yang E-nya itu caranya sama. Caranya sama dengan yang D, yaitu menyamakan penyebut dulu. Menyamakan penyebut, jadi hasilnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat. X1 kali X1, X1 kuadrat, X2 kali X2, X2 kuadrat. Gini aja, sama. Nah, tadi kita punya di C, hasilnya yaitu min 1. X1 kali X2, 5 per 2. Jadi min 1 kali 2 per 5 sama dengan min 2 per 5. Kalau kalian masih bingung dengan yang ini, itu bisa diulang-ulang videonya ya. Sampai paham, diulang-ulang sampai paham. Lanjut. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat berikut. Nah, nilai diskriminannya. Ada 2 persamaan di sini contohnya. Yang pertama X kuadrat plus 8X min 10 sama dengan 0. Dan 2X kuadrat min 3X plus 8 sama dengan 0. Satu-satu dulu.
Nah, yang A, persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X min 10, maka punya nilai A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan min 10. Tinggal kita masukkan ke rumus diskriminan. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, ya rumus yang tadi. Nah, B-nya kita ganti dengan 8, 4 turun, A-nya kita ganti dengan 1, dan C-nya dengan min 10. 8 kuadrat itu adalah 64, min 4 kali 1 min 4 kali min 10 plus 40. Maka hasilnya D-nya sama dengan 104. Sudah, berarti nilai diskriminannya adalah 104. Contoh yang kedua, persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 8 sama dengan 0, itu kan memiliki nilai A-nya sama dengan 2, ini. B-nya sama dengan min 3, yang ini. Dan C-nya sama dengan 8. Sama, kita masukkan ke persamaan rumus diskriminan. Jadi, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 3, jadi min 3 kuadrat. 4 turun, A-nya turun ganti 2, C-nya diganti 8. Tinggal kita hitung. Min 3 kuadrat 9, min 4 kali 8 kali 8, 64. Jadi 9 kurangi 64 sama dengan min 55. Jadi nilai diskriminannya adalah min 55. Selesai. Nah, contoh soal satu lagi. Diketahui persamaan kuadrat M-1x kuadrat plus 2mx plus m plus 2. Panjang ya, agak ribet sedikit. Nah, mempunyai dua akar real kembar. Tentukan nilai M yang memenuhi. Nah, ini di sini dibilang mempunyai dua akar real kembar. Tadi kan ada persyaratan pada akar persamaan kuadrat. Kalau dua akar real kembar, maka dia berhubungan dengan diskriminan, yaitu, nah, karena persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real kembar, maka D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Ya, ini kita lihat lagi dulu. Persamaan kuadrat M-1x kuadrat plus 2mx plus m2 sama dengan 0 memiliki nilai, nah, A-nya jelas, A-nya M-1, B-nya 2m, C-nya m plus 2. Nah, karena persamaan ini mempunyai dua akar real kembar, maka D-nya sama dengan 0. Kita masukkan D-nya sama dengan 0, masukkan ke rumusnya. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya kita ganti dengan 2M. Ya, ganti dengan ini. Lalu min 4 turun, A-nya kita ganti M min 1, C-nya kita ganti M plus 2 sama dengan 0. Lalu kita hitung satu-satu nih. Nah, 2M kuadrat itu 4M kuadrat. Lalu M min 1 kali M plus 2, kita gunakan sifat distribusi, hasilnya jadi M kuadrat plus M min 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita distribusi lagi dengan si 4 ini. Jadi 4M kuadrat turun, min 4 kali M kuadrat, min 4M kuadrat, min 4 kali M, min 4M, min 4 kali min 2 plus 8. Nah, tinggal kita sederhanakan. Jadi, nah, 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat kan 0 ya. Nah, min 4M turun plus 8 sama dengan 0. Berarti M-nya adalah, oh ya, kita mau pindah dulu. 8-nya pindah dulu ke ruas kanan, sehingga min 4M sama dengan min 8. Maka M-nya sama dengan min 8 per min 4. Sehingga M-nya sama dengan 2. Jadi nilai M yang memenuhi adalah 2. Ini kelihatannya ribet karena ininya panjang ya. Ini kelihatannya ribet. Tapi sebenarnya kita gampang kok caranya. Asalkan kita tidak salah plus minus. Juga ingat dengan konsep D tadi. D-nya kalau lebih dari 0 seperti apa. Kalau kurang dari 0 bagaimana. Kalau sama dengan 0 pun juga bagaimana. Pokoknya konsep itu diingat. Dan juga telaten, sabar dalam mengerjakan, ini mudah. Begitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.